Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendidikan kesehatan untuk pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI pada bayi atau balita. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari MPASI itu sendiri. Nah, MPASI itu sendiri makanan pendamping ASI yang diberikan pada anak usia 6 bulan sambil melanjutkan ASI selama 24 bulan. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, untuk tujuan MPASI atau makanan pendamping ASI adalah untuk memenuhi kebutuhan energi zat gizi pada bayi. Dan juga strategi pada pemberian MPASI itu ada 4. Yang pertama itu tepat waktu. Nah, tepat waktu itu harus diberikan pada anak usia 6 bulan, tidak boleh kurang dari 6 bulan. Yang kedua itu ada adekuat. Adekuat itu MPASI memiliki kandungan energi, protein untuk memenuhi kebutuhan bayi sesuai dengan usianya. Terus juga aman dan higienis, terus juga proses dari pembuatan dari MPASI itu menggunakan cara, bahan dan alat yang aman serta higienis, dan juga itu diberikan dengan cara yang benar gitu. Diberikan dengan cara yang benar ini sesuai dengan porsi masing-masing pada setiap anak, bulannya itu akan bertambah. Terus juga untuk kriteria dari MPASI itu yang pertama saya akan memberikan pada anak usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu pada energinya diberikan MPASI itu adalah 200 kilokalori per hari untuk mencukupi energinya. Yang kedua itu tahap perkembangan pada anak usia 6 bulan. Itu yang pertama, bayi dapat menggenggam suatu benda dan masukkan ke dalam mulutnya. Terus juga yang kedua, mulai belajar duduk tegap secara mandiri tanpa bantuan orang tuanya atau orang lain. Terus juga menunjukkan respon membuka mulut ketika sendok didekatkan kepadanya atau di mulutnya. Terus yang keempat itu, bayi dapat memindahkan makanan dari sendok ke mulut. Yang kelima itu memberikan sinyal lapar dengan cara mencoba meraih makanan. Maksudnya itu berusaha untuk ngambil makanan yang jauh dari dia gitu. Terus juga untuk percukupan frekuensi untuk diberikan makanan pendamping ASI pada anak usia 6 bulan. Kan perkenalan, untuk makanan pendamping ASI itu sebaiknya diberikan 2 kali sehari dulu untuk pertama bayi ini mengenal makanan. Terus juga untuk jumlah yang diberikan itu pada anak usia 6 bulan itu sebaiknya 2 sampai 3 sendok makan untuk sebagai awalan. Terus untuk teksturnya pada anak usia 6 bulan ini mungkin teksturnya akan lebih halus ya, itu seperti bubur, tidak boleh menggumpal, dijadikan seperti bubur pur yang halus gitu. Untuk aktivitas dan responsifnya itu pada anak usia 6 bulan adanya tahap adaptasi dengan MPASI, sehingga ibu harus sabar. Kenapa ibu harus sabar? Karena bayi ini baru saja tahu makanan pendamping ASI, maksudnya tuh baru mengenal gitu. Dan juga memberikan dorongan untuk memberikan anak makan, harus hati-hati dan sabar. Dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemberian MPASI pada bayi itu, yang pertama untuk hal-hal yang perlu
ketahui oleh ibu. Yang pertama itu protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Diberikan telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang, jangan sampai mentah ya. Pemberian jus tidak disarankan untuk anak usia di bawah 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan, dan juga orang tua juga harus memastikan bahwa tangannya juga bersih gitu. Peralatan makannya juga bersih. Juga hindari pemberian makanan yang kadar lemaknya tinggi seperti pemanis, dan juga penyedap rasa tambahan seperti garam atau penyedap rasa yang micin itu gitu. Terus juga minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Terus ada pastikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Nah, dalam peralatan seperti sendok, juga tempat makannya, itu juga harus diperhatikan oleh ibu. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Terus juga jangan diberikan anak di bawah usia 1 tahun kan, ini kan masih 6 bulan. Nah, jangan diberikan anak itu madu ya, karena belum waktunya untuk diberikan yang aneh-aneh atau manis seperti itu pada anak usia 6 bulan. Terus juga, nah Bu, di sini saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis dari MPASI. Yang pertama itu ada MPASI homemade. Homemade itu kita bisa buat di rumah dengan sendiri. Kita tahu proteinnya berapa, kalori yang dibutuhkan pada anak usia 6 bulan itu berapa. Nah, kita juga bisa menentukan makanan yang homemade itu gitu. Misalnya ibu membuat pur nasi kentang dan wortel. Nah, itu kita pemberian nasinya berapa kalori, terus juga kentangnya berapa kalori dalam setiap itu. Nah, kita bisa tahu. Nah, dan untuk MPASI komersial, nah untuk MPASI komersial ini ibu bisa beli di supermarket yang seperti sudah ada yang di kotak-kotak itu perkemasan. Nah, di situ juga ada di dalamnya yang kecil sudah takaran, oh untuk 6 bulan segini, untuk sekian bulan segini. Nah, jadi setiap porsinya itu sudah ditakar berapa kilokalori yang dibutuhkan pada anak 6 bulan. Nah, tergantung pada ibu apakah bisa mau memilih antara MPASI homemade atau komersial. Nah, untuk informasi nilai gizi dalam seharinya itu pada anak usia 6 bulan, di sini kan saya akan membahas pada anak usia 6 bulan. Untuk anak usia 6 bulan itu membutuhkan kalori itu sebanyak 200 kilokalori untuk mencukupi MPASI-nya pada setiap hari. Nah, maka setiap bulannya itu akan bertambah berapa kilokalori yang dibutuhkan untuk makanan pendamping ASI, dan juga alat dan bahan MPASI itu harus higienis, misal untuk tempat makan, tempat minumnya, sendoknya, terus juga alat motongnya, talenan seperti itu. Nah, juga harus dijaga untuk mempertahankan kebersihan untuk menghindari terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan atau penyajiannya. Untuk homemade itu tergantung pada ibu. Jika ibu pengen buat bubur yang sesuai dengan kemauan ibu, saya mau buat misalkan bubur dicampur dengan kentang atau wortel. Nah, itu sesuai dengan ibu. Terus frekuensinya seperti apa, terus
Ya gitu. Untuk yang penyajian untuk MPASI komersial itu sudah dijelaskan pada bagian kotaknya itu. Nah, jadi ibu bisa tahu, oh penyajiannya seperti ini, harusnya seperti ini, pada anak usia 6 bulan seperti ini. Nah, ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih, sudah ibu bagi ibu-ibu yang sudah mendengarkan saya menjelaskan untuk pemberian MPASI pada anak usia 6 bulan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.